Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, dan para jajaran berikutnya. Ini saya akan menjelaskan satu hadis, yaitu di antara akhlak seorang mukmin. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penerapan dalam kehidupan hadis ke-15 Arba'in Nawawi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita mau bicara itu harus kita pikir dulu. Kalau misalnya perkataan kita itu bermanfaat, maka diajarkan kita boleh berbicara. Kalau misalnya perkataan kita itu gak bermanfaat, menyakiti hati orang, maka sebaiknya kita lebih baik diam. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalau teman kita melakukan kesalahan, lebih baiknya kita kasih tahunya pelan-pelan, lembut, jangan kayak dibentak-bentak atau dimarah-marahin di depan umum. Itu bisa mengenai mental mereka yang kita tegur. Terus juga kalau misalnya ada ngegosip nih, kita jangan ikut manas-manasin atau gimana. Maka kita harusnya kita tuh kayak nasehatin, kayak gini tuh nggak bener atau gimana. Yang kedua, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Maksudnya gimana? Misalnya kita kan pasti pada suka nyetel lagu kan. Kalau misalnya kita nyetel lagunya besar-besar, itu mengganggu tetangga. Nah, lebih baiknya itu kita memprihatin, kita mikirkan tetangga kita apakah kebersihan atau enggak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Kita tuh menjaga agar suara musik atau apapun yang kita setel itu nggak terlalu besar, biar nggak mengganggu lingkungan, nggak mengganggu tetangga kita yang lagi istirahat atau gimana, capek abis pulang kuliah atau kerja. Terus kalau misalnya kita masak nih, kita masak lebih, kita kasih tetangga kita, karena kalau misalnya kita lagi butuh pasti tetangga kita yang bantu. Terus juga membantu tetangga lagi kesusahan atau sakit, bisa kita jenguk, kita kasih makan atau apa. Pasti nanti juga kita bakal butuh juga, kita bakal butuh tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu itu adalah amanah, kita harus menyambutnya dengan baik, dengan ramah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Kalau misalnya ada tamu datang, kita senyum, jangan cemberut, jangan diusir. Terus kita sediain minuman, kita sediain makanan. Terus kita tuh nggak boleh nunjukin rasa raut-raut wajah bosannya kita atau kayak tergesa-gesa biar tamu kita tuh kayak buat cepet-cepet pulang gitu, nggak boleh. Nah, kesimpulannya di sini itu, hadis dari sini itu mengajarkan kita bahwa iman harus terlihat dalam akhlak dan perbuatan. Contohnya apa? Berkata baik, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Nah, dari tiga ini adalah tanda keimanan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. ليس